Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang modul yang kami pilih, yaitu tentang sumber daya manusia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Regita Cahyani Nasution dengan nomor BP 0106, Nanda Devi Trazube dengan nomor BP 0101, Pongki Patrianto dengan nomor BP 0103, Rahmat Hidayat dengan nomor BP 0104, dan Rika Wahyudi dengan nomor BP 0108. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menjalankan setiap proses bisnis dalam perusahaan, mengingat faktor pelayanan yang diberikan oleh para karyawan ini sangat menentukan sukses atau tidaknya sebuah perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi. Meningkatnya tuntutan bisnis atau dunia usaha, semakin banyak sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang yang ditekuni. Salah satu tugas Human Resource adalah mencari sumber daya yang handal yang bisa melaksanakan sesuai dengan visi misi perusahaan. Selanjutnya, di dalam sumber daya manusia memiliki beberapa bidang pekerjaan. Yang pertama yaitu personal manajemen. Personal manajemen itu sendiri meliputi data-data kepegawaian, administrasi karyawan, penerimaan karyawan baru, perjalanan dinas, pensiun, dan lain-lain. Pengertiannya adalah jenis manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan, dan seleksi pegawai, pendidikan, uraian tugas, pelatihan, dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan, baik itu tujuan individu, perusahaan, maupun masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rika Wahyudi. Baik, yang kedua, organisasi manajemen. Meliputi struktur organisasi, alokasi karyawan, deskripsi pekerjaan, skenario perencanaan. Manajemen organisasi bertujuan membantu perusahaan memastikan karyawan bekerja dalam landasan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Memberikan gambaran tentang batasan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan serta ukuran keberhasilan. Memberikan gambaran terkait proses kerja dan interaksi yang terjadi di antara karyawan sesuai dengan tugas masing-masing. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami, Pongki. Baik, yang ketiga yaitu payroll accounting. Payroll accounting meliputi pengelolaan pengajian, kemampuan multi currency. Payroll accounting atau biasa disebut dengan akuntansi pengajian adalah sistem pelacakan dan pencatatan pengeluaran bisnis yang terkait dengan pengajian atau payroll. Hal ini termasuk kompensasi karyawan individu serta pajak gaji, pembayaran tunjangan karyawan, dan potongan lain. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nanda. Yang keempat adalah time management. Time management meliputi perancangan shift kerja, jadwal kerja, prestasi keadilan, dan lembur. Manajemen waktu yang baik mendorong kinerja para karyawan secara lebih efisien. Mereka mampu menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan dengan baik.
Hal tersebut pun akan memunculkan kepuasan tersendiri bagi para karyawan karena telah berhasil mencapai target dari perusahaan. Yang kelima adalah personal development. Yaitu perencanaan jenjang karir, perbandingan profil, penilaian kualifikasi, dan kompetensi, kebutuhan pelatihan, dan paket-paket peningkatan kemampuan karyawan. Pengembangan diri atau self-development adalah suatu strategi atau metode yang dipraktikkan dan diusahakan oleh individu untuk mengembangkan persepsi diri, potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuan. Tujuannya adalah peningkatan pribadi dan kualitas hidup. Self-development adalah salah satu kunci untuk memajukan kualitas hidup dan diri pribadi. Dengan kata lain, individu akan menerapkan pengembangan pribadi berusaha untuk meningkatkan dan mengubah kualitas pribadinya maupun kehidupannya. Baiklah, saya akan kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.